Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai pembelahan sel. Sebelumnya Bapak ingin bertanya, pernahkah kamu mengalami luka pada bagian tubuhmu? Setelah beberapa lama, bagian tubuh itu dapat menutup sendiri. Pada intinya, bagian tubuh yang luka mengalami kerusakan jaringan. Perbaikan ini adalah hasil dari pembelahan sel. Selanjutnya, apa saja yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Ya, kita akan mempelajari macam-macam pembelahan sel. Ada amitosis, mitosis, dan meiosis. Apa itu amitosis? Amitosis adalah pembelahan spontan yang terjadi pada makhluk-makhluk uniseluler. Mitosis adalah pembelahan yang terjadi pada sel-sel tubuh yang berfungsi untuk regenerasi atau menggantikan sel-sel yang rusak, juga membantu proses pertumbuhan. Sedangkan meiosis adalah membantu proses pembelahan yang terjadi pada sel kelamin, seperti membentuk sperma dan ovum. Pembelahan amitosis. Pembelahan amitosis adalah pembelahan spontan di mana sel langsung membelah jadi dua. Inti yang satu terbelah menjadi dua. Biasanya terjadi pada organisme uniseluler seperti bakteri dan juga amoeba. Selanjutnya, kita akan mempelajari siklus sel. Sebelum terjadinya proses pembelahan sel mitosis dan juga meiosis, ada bagian siklus lainnya yang lebih panjang yang disebut dengan interfase. Interfase terdiri atas fase G1, S, dan juga G2. Dengan demikian, interfase ini sesungguhnya bukanlah fase istirahat, tetapi sel tetap melakukan aktivitas pertumbuhan termasuk penambahan organel dan duplikasi materi organik. Pada sel manusia yang dibiarkan di dalam kultur, interfase membutuhkan waktu 23 jam, sementara fase M hanya 1 jam dari siklus 24 jam. Pertumbuhan sel terjadi terus selama siklus sel, kecuali saat fase M. Fase G1 dan G2, selain memberikan waktu jeda bagian sel untuk tumbuh, fase tersebut juga memberikan waktu pada sel guna memantau kondisi lingkungan internal maupun eksternal, untuk memastikan bahwa kondisi yang ada cocok dan preparasi sudah lengkap sebelum memasuki fase S maupun fase M. Kedua fase tersebutlah yang menentukan panjangnya siklus sel. Oleh karena itu, ada semacam sistem kontrol pada siklus sel. 3 tahapan interfase. Yang pertama adalah tahapan yang sifatnya sensitif dan merupakan tahap pengendalian terjadi sewaktu tahap disebut dengan G1, yaitu tahap sintesis protein dan senyawa organik lain serta pembentukan organel sel yang terjadi sangat intensif. Setelah itu, masuklah ke tahap S, merupakan waktu untuk duplikasi atau replikasi atau sintesis DNA. Setelah itu, tahap G2 melanjutkan sintesis protein dan senyawa organik lain serta organel sel. Hasilnya, jenis sel yang berbeda akan membelah dengan laju kecepatan yang berbeda, tergantung jenis jaringan sel itu berada. Setelah selesai membahas tentang interfase, selanjutnya kita memasuki mengenai pembelahan mitosis. Bisa dilihat di gambar, pembelahan mitosis terbagi menjadi 6 tahap, yaitu profase, prometafase, metafase, anafase, telofase, dan yang terakhir adalah sitokinesis. Langsung saja kita bahas yang pertama. Pada saat profase, setiap kromatid yang sudah bereplikasi terdiri atas 2 kromatid saudara yang berhubungan erat dan mengalami kondensasi menjadi kromosom. Di luar nukleus, gelondong mitotik terbentuk di antara 2 sentrosom yang telah bereplikasi dan bergerak terpisah. Untuk memudahkan, hanya 3 kromosom yang diperlihatkan. Dalam sel diploid, kemungkinan akan terdapat 2 salinan dari tiap kromosom yang ada. Cirinya, dalam keadaan diat, hitungannya 1. Selanjutnya, masuk ke prometafase. Prometafase dimulai dengan pembelahan membran inti. Kromosom sekarang dapat dilekatkan ke mikrotubula gelondong melalui kinektor dan mengalami pergerakan aktif. Setelah itu, masuk ke tahap metafase. Tahapan metafase ini memiliki ciri di mana kromosom diatnya berjajar di bidang ekuator. Mikrotubula kinektor melekatkan kromatid saudara ke gelondong yang berlawanan. Setelah itu, kita masuk ke anafase. Pada saat anafase, kromatid saudara secara bersamaan berpisah untuk membentuk 2 kromosom anak dan masing-masing ditarik secara perlahan menuju kutub gelondong. Mikrotubula kinektor memendek dan kutub gelondong juga bergerak terpisah. Kedua proses berperan dalam pemisahan kromosom. Masuk ke tahap yang kelima, yaitu adalah telofase. Pada saat telofase, 2 kelompok kromosom anak tiba di kutub dan mengalami dekondensasi menjadi kromatin. Salut inti baru yang berupa di sekitar tiap kelompok menyempurnakan pembentukan 2 nukleus dan menandai akhir dari mitosis. Pembelahan sitoplasma dimulai dengan pembentukan cincin kontraktil. Selanjutnya, tahapan yang terakhir adalah sitokinesis.
Pada saat sitokinesis, sitoplasma terbagi dua oleh cincin kontraktil filamen aktin dan miosin yang mendesak sel menjadi dua untuk membentuk dua anak, masing-masing dengan satu nukleus. Itulah tahapan dari pembelahan mitosis. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pembelahan meiosis. Pembelahan ini biasa terjadi dalam pembentukan sel kelamin, terbagi menjadi dua tahap, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis 1 diawali dengan profase. Profase ini sangat kompleks sehingga terjadi beberapa tahapan di antaranya. Yang pertama adalah leptoten. Ketika kromosom dapat terlihat dengan mikroskop cahaya, setiap kromosom sudah menjadi sepasang kromatit saudara atau kromosom diad. Tahapan kedua dari profase 1 disebut zigoten. Saat kromosom homolog mulai berpasangan, proses pasangan kromosom ini disebut dengan sinapsis. Akhir dari sinapsis ini menandai akhir dari zigoten dan memasuki tahap ketiga, yaitu pakiten. Selama tahap ini, kromosom homolog terikat satu sama lain melalui synaptonemal kompleks atau SC yang memiliki struktur seperti tangga. Dua kromosom dihubungkan dengan filamen protein transversal. Bisa dilihat pada gambar. Setelah itu, tahap berikutnya adalah diploiden, ditandai kromosom berlekatan satu sama lain pada titik yang menyerupai huruf X yang disebut kiasmata, jika tunggal disebut kiasma. Inilah yang menyebabkan adanya rekomendasi genetik. Tahap akhir dari profase 1 adalah diakinesis, mulai terbentuk gelendang pembelahan dan kromosom homolog bersiap untuk berpisah. Setelah selesai serangkaian proses profase 1, mulailah masuk ke metafase 1, di mana kromosom tetrat berjajar di wilayah ekuator. Bisa dilihat di gambar. Apabila suatu jenis sel induk gamit mengandung 18 kromosom, maka terdapat 9 kromosom tetrat. Pada sel induk gamit manusia terdapat 23 kromosom tetrat. Setelah metafase 1, masuk ke tahap anafase 1, di mana kromosom tetrat memisahkan diri atau membelah menjadi kromosom diad dan ditarik oleh interaksi antara kinetokor dan gelendong yang memanjang menuju ke wilayah kutub yang berseberangan. Di akhir, ada yaitu tahap telofase 1, di mana pada fase ini terbentuk dua sel yang haploid dengan formasi kromosom diad dan kemudian menjadi kromatin sehingga kelihatan tipis. Gelendong mengalami depolimerasi dan salut inti dirangkaikan kembali. Pada tumbuhan, bakal sel kelamin bentuk dinding sel. Tanpa melalui interfase, bakal sel kelamin yang telah menyelesaikan proses meiosis 1 kemudian akan secara langsung memasuki proses meiosis 2. Bidang pembelahan meiosis 2 selalu tegak lurus terhadap bidang pembelahan meiosis 1. Pada pembelahan meiosis 2, yang pertama terjadi yaitu profase 2. Pada proses profase 2 sama halnya dengan profase 1, perbedaan hanya terletak pada jumlah dan formasi kromosom-kromosom haploid yang diad. Selanjutnya, metafase 2, kromosom diad berjajar di bidang ekuator. Berdasarkan contoh, terdapat 9 kromosom diad dan 23 kromosom diad. Anafase 2, kromosom diad memisahkan diri membelah menjadi kromosom monad. Interaksi kinetokor dan gelendong yang memanjang membuat kromosom monad sampai di wilayah kutub yang berseberangan. Yang terakhir adalah telofase 2. Pada fase ini terbentuk 4 sel kelamin gamet yang haploid dengan formasi kromosom monad, lalu menjadi kromatin sehingga kelihatan tipis. Salut inti dirangkaikan kembali. Pada sel tumbuhan terjadi pembentukan dinding sel. Bisa diperhatikan pada gambar. Itulah proses pembelahan meiosis 1 dan meiosis 2. Baiklah, yang terakhir setelah kita mempelajari mengenai pembelahan mitosis dan meiosis, dapat kita simpulkan perbedaan antara pembelahan mitosis dan juga meiosis. Pada mitosis terjadi pada semua sel tubuh atau somatis yang sedang memperbanyak diri, sedangkan pada meiosis hanya terjadi pada sel gonad pada saat pembentukan gamet. Yang kedua, pada mitosis hanya terdapat satu tahap pembelahan dalam satu siklus pembelahan sel. Sedangkan pada meiosis, terdapat dua tahap pembelahan yaitu meiosis 1 dan juga meiosis 2. Yang ketiga, pada mitosis tidak terdapat pasangan kromosom homolog. Yang berpisah adalah kromatid-kromatid yang bergerak menuju kutub yang berbeda. Sedangkan pada meiosis, terdapat pasangan kromosom homolog pada meiosis 1, kemudian setiap anggota pasangan kromosom akan bermigrasi menuju kutub yang berbeda. Pada meiosis 2 baru terjadi pemisahan kromatid seperti pada mitosis. Yang keempat, tidak terjadi perubahan segmen kromosom pada pembelahan mitosis, sedangkan pada pembelahan meiosis terjadi pindah silang antara kromosom homolog yang berpasangan. Yang kelima, sel baru yang dihasilkan dari suatu mitosis akan mempunyai struktur genetik yang sama dengan sel awal, sedangkan pada meiosis, sel yang dihasilkan melalui proses meiosis akan mempunyai jumlah kromosom yang separuh dari sel semula. Yang terakhir, pada mitosis hasil akhir dari pembelahan satu sel adalah dua sel baru yang sama, sedangkan pada meiosis hasil akhir dari pembelahan satu sel adalah 4 sel baru yang mempunyai kromosom separuh dari sel induk.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.